Apa kabar? Berjumpa lagi dengan bincang kepenulisan yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbedaan antara kutipan dengan plagiarisme. Banyak pertanyaan yang saya dapatkan setelah pembahasan mengenai kutipan dan plagiarisme, yaitu salah satunya adalah tentang sebenarnya bolehkah kita melakukan copy paste? Bolehkah kita melakukan penulisan dengan cara menyalin ulang tulisan? Nah, oleh karena itulah pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai itu. Perlu teman-teman sekalian pahami bahwa macam-macam kutipan itu ada dua. Yang pertama adalah kutipan langsung dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung apa? Kutipan langsung adalah kita mengambil secara lengkap dan sama kata per kata dari teks aslinya. Jadi kalau boleh kita katakan sebenarnya sama halnya kita melakukan copy paste. Adapun kalau kutipan tak langsung adalah dengan cara kita mengambil intisarinya saja. Kita mengambil intisarinya saja atau iktisar dari teks asli dan menuliskannya dengan kata-kata sendiri. Atau kalau boleh kita katakan yang sering kita dengar saat ini adalah istilah lainnya adalah parafrase. Itu adalah kutipan tak langsung. Namun pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kutipan langsung dulu. Jadi sampai di sini dulu kita sepakat bahwa kutipan langsung itu adalah copy paste sebenarnya. Hanya saja yang membedakan apa sih agar tidak dikatakan sebagai plagiarisme, yang membedakan hanya satu hal, yaitu pencantuman sumber. Jadi ini sangat penting, pencantuman sumber. Adapun kalau plagiarisme, kita tidak mencantumkan sumber sama sekali. Tapi kalau kutipan langsung, walaupun sama-sama copy paste, tapi kita jujur untuk menyebutkan bahwa kita melakukan penyalinan kalimat atau penyalinan kata atau beberapa kalimat itu dari tulisan orang lain. Nah, sampai di sini saya rasa kita sudah cukup paham. Nah, pertanyaannya sekarang, kemudian berapa banyak kita boleh melakukan copy paste ini? Sebelum lebih jauh membahas mengenai itu, kita harus paham bahwa kutipan langsung itu setidaknya terbagi menjadi dua. Ada kutipan langsung panjang dan ada kutipan langsung pendek. Kita mulai dulu dari kutipan langsung pendek ya. Kalau kutipan langsung pendek itu adalah kita melakukan pengutipan secara langsung, tapi panjang barisnya ya, itu tidak lebih dari 4 baris. Jadi maksimal 4 baris itu adalah kutipan langsung pendek. Sedangkan kalau kutipan langsung panjang itu adalah kita melakukan pengutipan langsung dengan jumlah baris lebih dari 4. Nah, kenapa sih harus dibedakan? Karena cara penulisan dari kedua kutipan ini berbeda ya. Kalau kutipan langsung kita tuliskan dengan cara terintegrasi dengan teks, terintegrasi di dalam paragraf. Jadi kutipan langsung itu dituliskan dengan cara terintegrasi di dalam teksnya. Kemudian otomatis karena terintegrasi maka spasinya juga sama dengan teks. Dan kemudian tetap harus diberikan sumber. Dan satu hal yang harus kita catat dengan baik bahwa kutipan langsung itu harus ada tanda kutipnya. Jadi Anda melakukan copy paste itu di mana? Nah, copy paste itu harus Anda beri tanda kutip. Nah, inilah yang kadang membuat beberapa orang harus terjatuh atau terjerumus di dalam plagiarisme karena lupa tidak mencantumkan tanda kutipnya. Makanya teman-teman sekalian, setiap kali kita melakukan copy paste, jangan lupa diberi tanda kutip, dan yang kedua adalah diberikan sumbernya. Sumbernya cara penulisannya bagaimana tergantung dari gaya selingkung yang kita terapkan. Kalau kita gaya selingkungnya dengan menggunakan, kalau Badinot misalkan salah satunya adalah apa style ya, American Psychological Association, maka penulisannya ya seperti APA itu. Jadi diawali dengan nama, kemudian diikuti dengan tahun. Kemudian kalau kita menggunakan footnote, ini biasanya diterapkan di teman-teman yang kajiannya adalah Islamic Studies, sama halnya di tempat saya mengajar di IAIN Surakarta, kebanyakan masih menggunakan footnote, maka penulisannya sama halnya seperti kita menuliskan footnote, dimulai dari penulisan nama, judul, dan seterusnya. Untuk penulisan ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu untuk kutipan langsung pendek, jadi semua ditulis terintegrasi dengan teks, tidak perlu di enter. Nah, apa bedanya dengan kutipan langsung panjang?
kalau kutipan langsung panjang itu ditulis dengan cara terpisah dari teksnya atau terpisah dari paragraf. Nah, inilah yang menjadikan beda antara kutipan langsung pendek dengan kutipan langsung panjang. Yang bedakan adalah kalau kutipan langsung panjang itu ditulis dengan cara terpisah dari teksnya. Jadi biasanya dipisahkan dengan jarak antara 2 atau 2,5 spasi tergantung dari spasi yang kita gunakan. Jadi kalau spasi dari teks kita, spasi dari tulisan kita itu 1,5, maka jaraknya menjadi 2 spasi. Tapi kalau spasinya 2, maka dilebihkan setengah menjadi 2,5. Jadi makanya di sini saya tuliskan dipisahkan dari teksnya dengan jarak 2 atau 2,5 spasi. Kemudian setelah diberi jarak tersebut, maka kutipan langsung panjangnya itu ditulis dengan menggunakan spasi antar barisnya yaitu 1 spasi. Jadi tidak boleh sama spasinya dengan paragrafnya. Jadi kalau paragrafnya 1,5, maka kutipan langsung panjangnya harus ditulis dengan 1 spasi. Nah, ini yang membedakan. Kalau kutipan langsung pendek itu harus menggunakan tanda kutip, tapi kalau kutipan langsung panjang itu bebas. Anda boleh menggunakan tanda kutip, tapi tidak menggunakan tanda kutip pun juga diperbolehkan. Kenapa sih kok dibedakan seperti itu? Karena kan tadi cara penulisannya sudah berbeda. Kalau kutipan langsung panjang ditulis dengan cara tidak terintegrasi dengan teks, sehingga sudah tahu, oh ini kutipan, maka tidak perlu diberikan tanda kutip. Tapi kalau kutipan langsung pendek, itu harus pakai tanda kutip karena penulisannya jadi satu dengan paragraf. Kemudian seluruh kutipannya menjorok masuk. Menjorok masuknya itu biasanya ya kalau kita sekarang menggunakan fasilitas komputer, sekarang kita tinggal tap saja itu kan secara otomatis akan masuk sendiri. Atau kalau mau dihitung biasanya secara umum ya sekitar 5-7 ketukan masuknya. Tapi sebenarnya cukup dengan tap saja sudah selesai tombol tap. Kemudian jangan lupa diberikan sumber kutipan. Jadi sumber kutipan itu harus, karena kalau tidak ada sumbernya itu dikatakan sebagai plagiarisme. Dan jangan lupa cara penulisan sumber kutipannya harus mengikuti gaya selingkung yang kita terapkan. Kalau gaya selingkungnya footnote ya sudah dituliskan di footnote, misalkan gaya selingkung Turobian. Atau kalau kita menggunakan gaya selingkung body note, misalkan kita pakai American Psychological Association atau APA style, ya sudah pakai itu. Sekali lagi tentang cara penulisan sumber ini pada pertemuan ke depan akan kita bahas lebih lanjut. Itulah yang membedakan antara kutipan langsung pendek dengan kutipan langsung panjang. Nah, sekarang pertanyaan tadi di awal. Kemudian sebenarnya berapa banyak kita boleh melakukan copy paste? Untuk saat ini karena kita sudah menemukan adanya alat yaitu plagiarism checker, itu lebih enak. Biasanya nanti pihak kampus atau pihak tempat kita belajar nanti akan memberikan peraturan. Nah, ini biasanya peraturan ini bersifat kebijakan lokal ya. Misalkan di beberapa kampus tertentu ada yang menerapkan maksimal copy paste-nya adalah 25%. Nggak boleh lebih dari 25%. Nah, untuk saat ini lebih enak ya, karena kita tinggal masukkan atau upload filenya, kemudian nanti akan di-scan dan nanti akan muncul angkanya. Kalau dulu itu agak ribet, karena dulu kita belum mengenal adanya plagiarism checker. Kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah biasanya yang sudah dan ini yang sudah pernah saya dengar dari bapak ibu dosen saya ketika saya berkuliah dulu, kami ketika menuliskan entah skripsi atau makalah dan sebagainya, itu ada satu ketentuan bahwa dalam satu halaman ketikan ya, dalam satu halaman entah kuarto atau A4 dan sebagainya, itu harus maksimal kutipan langsungnya itu hanya sebanyak 1/4 halaman. Jadi misalkan ya satu kertas kuarto itu Anda lipat menjadi 4, dibagi menjadi 4, maka 1/4-nya itu ya, satu bagiannya itulah adalah kutipan langsungnya. Jadi kalau boleh dibilang dulu malah mungkin lebih ribet. Karena apa? Karena coba misalkan kita menuliskan skripsi di bab 2 itu akan agak susah karena ada peraturan seperti tadi, dalam satu halaman tidak boleh lebih dari 1/4 halaman. Dan kalau kita akumulasikan sebenarnya sama dengan sistematika yang diterapkan oleh plagiarism checker yang saat ini sudah diterapkan di beberapa kampus. 1/4 halaman otomatis kan 25% juga nantinya. Jadi sebenarnya sama, tinggal kemudian nanti kebijakan dari masing-masing kampus bagaimana, berapa persentasenya. Bahkan mungkin ada yang sampai 20%, bahkan ada yang sampai kurang dari 20. Oleh karena itulah silakan teman-teman sekalian Anda cek sekali lagi ada nggak peraturan di kampus Anda tentang kaidah-kaidah penulisan kutipan langsung.
Nah, itulah kutipan langsung, dan semoga pembahasan kita pada saat ini bisa menjadikan kita semua tahu bahwa cara menulis kutipan yang benar itu seperti ini. Karena kalau kita tidak benar dalam menuliskan kutipan, maka otomatis kita akan terjerumus dalam bahaya plagiarisme yang terkadang kita nggak sadar. Dan ternyata itu adalah masalah teknis, kesalahan teknis. Lupa tidak mencantumkan sumbernya, lupa tidak memberikan tanda kutipnya, lupa tidak di enter karena itu kutipan langsung panjang. Saya rasa itu dulu, dan pada pertemuan ke depan insya Allah akan kita bahas mengenai menulis kutipan tidak langsung. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan sekali lagi jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar.